Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini kita akan lanjutkan setelah distribusi diskrit, kita akan masuk ke distribusi kontinu ya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari distribusi diskrit itu kita ada distribusi binomial misalnya, kemudian ada distribusi kosong. Nah, sedangkan di bahasan distribusi kontinu ada banyak sekali distribusi, akan kita bahas beberapa yang penting ya dan mudah dipahami. Yang pertama adalah ya ini ya, sudah kelihatan. Ya, jadi kita akan membahas beberapa probability distribution, nanti materinya juga saya share. Nah, ini adalah contoh kasus yang sesungguhnya. Jadi kalau kita itu mempunyai mesin ya kan ada maintenance ya. Nah, setiap benda itu pada akhirnya akan rusak. Nah, rusaknya itu mempunyai suatu pola ya. Jadi misalnya contohnya kalau barang apa ini? Ini yang constant failure ini apa ya? Biasanya benda yang sifatnya mendapat beban itu statik ya. Jadi dia tidak diketahui kapan rusaknya ya. Jadi pada setiap waktu dia itu kemungkinan rusaknya atau disebut failure rate. Failure itu misalnya ada beberapa yang dijalankan, nanti berapa banyak yang rusak ya dengan berjalannya waktu. Itu ada yang distribusinya itu tingkat kerusakannya tetap sepanjang waktu ya. Ini biasanya benda-benda yang sifatnya statik gitu ya. Bangunan gitu, benda-benda yang sifat statik. Tapi ada juga benda yang failure rate-nya atau tingkat kegagalannya itu meningkat. Misalnya kita running 1000 mesin gitu ya. Kemudian dari waktu ke waktu itu kalau kita lihat per 100 mesin itu yang rusak atau per 1000 mesin dijalankan ya per waktu itu akan meningkat. Nah, ini adalah contohnya biasanya benda-benda yang berputar ya, berputar itu apa ya? Ya rotating equipment ya. Eh, Piring misalnya gitu ya, laker ya, atau apapun yang berputar, bergesekan, kemudian dia akan wear out, akan aus ya. Jadi makin lama makin aus sehingga makin banyak yang rusak ya. Ya, jadi ada yang rusaknya itu cepat, ada yang rusaknya itu lambat ya. Makin lama itu makin banyak yang rusak ya. Usia rusaknya itu ini kalau time ya, ya usia rusaknya itu agak lama itu makin banyak bendanya. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya, karena awalnya bendanya bagus, lama-lama aus, sehingga kalau makin lama dipakai ya tingkat kegagalannya semakin meningkat gitu ya. Nah, itu biasanya benda yang berputar. Kemudian ada juga yang anehnya ada benda atau produk ya yang justru sering rusak itu di awal ya. Ini benda elektronik ini. Benda elektronik itu kalau Anda beli di awal itu kan pasti ada cacat produksi itu satu di antara sekian juta benda gitu kan ya atau beberapa misalnya 6 buah dari sejuta produksi gitu. Tidak diketahui karena jarang benda elektronik itu diuji gitu ya. Sehingga dari rangkaian-rangkaiannya itu seringkali bahwa benda kalau kita beli barang yang baru yang elektronik itu sering mengalami infant mortality yang lebih tinggi dibanding kalau sudah lama dijalankan. Jadi contohnya begini, beli handphone gitu ya, bisa saja ketemu langsung yang rusak gitu. Atau misalnya beli apa, benda benda mainan elektronik lah. Dulu saya pernah beli itu apa itu drone helikopter gitu ya, yang harganya cuma 300.000 itu. Pas lihat demonya itu yang jual pakai itu, wah kok bagus banget. Saya beli, begitu sampai saya coba di tempat lain ya, setelah saya bawa pulang itu. Ternyata rusak.
Terus saya balik lagi, saya tukar gitu ya. Dan saya minta yang dipakai untuk demo. Nah, karena yang sudah dipakai demo itu sudah jelas berfungsi dengan baik gitu ya. Dan memang benar, jadi sudah bagus gitu. Jadi barang elektronik itu agak aneh itu. Reliability-nya itu adalah early infant mortality failure itu lebih tinggi sampai akhirnya yang rusak-rusak itu sudah ketahuan, sisanya itu malah yang awet ya, yang awet itu. Nah, elektronik itu rusak kalau terlalu panas atau lama sekali nggak dipakai ya, sehingga berkarat ya. Tapi kalau sering dipakai, elektronik itu awet ya. Nah, laptop kita itu awet asal jangan terlalu panas ya. Nah, itu bentuknya seperti ini nih. Makin lama rate failure-nya itu makin rendah ya. Nah, kemudian ada lagi yang umum yang namanya bathtub ini, bathtub seperti bathtub ini. Turun, kemudian datar, terus naik lagi. Jadi bathtub ini adalah biasanya adalah kombinasi dari macam-macam ini, adalah sistem yang lebih kompleks ya. Sistem yang lebih kompleks. Contohnya mobil misalnya ya. Mobil itu ya ada elektroniknya, ya ada benda berputarnya, ada beban statiknya, begitu ya. Nah, mobil itu kadang-kadang kalau versi baru, ya itu baru keluar terus dicoba ini banyak yang bermasalah ini. Entah AC-nya, entah remnya, entah apanya gitu ya, terus diperbaiki di bengkel terus gitu ya. Setelah setahun sudah banyak yang diperbaiki, terus dia bagus gitu. Bagus bertahun-tahun itu sampai setelah 5 tahun dia mulai rusak lagi ya. Ada suspensinya mulai rusak, ini mulai rusak. Jadi bentuknya itu kayak bathtub. Ini umumnya terjadi di mesin-mesin yang lebih kompleks ya. Demikian pula di pabrik-pabrik itu seperti itu ya. Jadi ada failure rate di awal yang early infant ini combine dengan karena wear out ya. Nah, bentuknya itu disebut dengan bathtub curve ya. Nah, ini adalah contoh distribusi yang nanti akan ditemui di dalam kondisi yang nyata ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Kita tidak tahu dia pada time sekian berapa, time sekian. Ini adalah aproksimasinya, tapi ada tipikal bentuknya seperti ini. Ada yang datar, menurun, meningkat, atau bathtub ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke distribusi yang umum ya. Yang pertama adalah continue uniform distribution. Continue uniform distribution itu pada prinsipnya pada suatu X yang ditentukan, dia itu mempunyai nilai yang tetap. Ini kalau dimasukkan ini nanti nilainya tetap. Ya. Jadi kalau digambarkan secara matematik bentuknya seperti ini. Ya. Dicoba saja nanti bentuknya akan, nah jadinya seperti ini nih, datar gitu ya. Ini rumusnya ya kayak begini nih, 1 min B min A gitu, seper B min A. Dan rata-ratanya adalah A plus B dibagi 2. Ya. Variansnya B minus A dikuadratkan dibagi 12. Ini kenapa angka seperti ini? Ya, ini dari rumusnya ya. Namanya ini kalau kemarin kan sebenarnya sudah diukur itu ekspektasi dan yang lain-lain ya. Nah, nanti dimasuk-masukkan fungsi ini nanti ketemu seperti ini. Ya, saya tidak ingin proof lagi, silakan dicoba-coba. Tapi kalau apa? Kalau misalnya keluar di tes ya pakai saja seperti ini gitu ya. Ya. Nah, contoh ini apa ini? Ini adalah conference room ini ya, conference room. Jadi conference room terisi atau tidak gitu. Jadi dia modelnya, nah kalau Anda perhatikan, nah ini kan ya 0 sampai 4 berarti kan B dikurangi A kan, seper B kurangi A. Jadi kita tahu efeknya langsung seperempat. Ya, ya dari rumus ini saja. Nah ini rumus ini ya. Ini bentuknya akan seperti ini. Kalau Anda ketemu dengan distribusi yang sifatnya tetap gitu ya, jadi uniform, nah, uniform akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke yang paling terkenal ini ya. Jadi banyak distribusi, tapi hanya kita bahas beberapa model yang terkenal ya. Nah,
Yang sekarang contohnya adalah paling terkenal adalah normal distribution. Apa itu maksudnya normal distribution? Ya, kalau ada istilah ada orang gila, ada orang waras gitu ya. Yang waras itu disebut normal gitu. Sebenarnya normal itu dari kata norm. Norm itu rujukan atau acuan ya. Rujukan atau acuan. Jadi distribusi yang menjadi rujukan, yang menjadi norm ya. Jadi normal distribution. Nah, jadi ini pada 1733 ini sudah 300 tahun yang lalu ya, hampir 300 tahun yang lalu. Abraham de Moivre ini develop equation untuk normal curve ya. Nah, sering juga disebut dengan Gaussian distribution ya. Jadi ini juga dia kalau Carl Friedrich Gauss ini dia menunjukkan bahwa di dalam eksperimen rata-rata itu bentuknya itu akan menggunung ya, menggunung ini seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita akan bicarakan pagi ini tentang betapa pentingnya bentuk normal distribution ini. Jadi kalau kemarin sudah mempelajari diskrit, diskrit itu misalnya dadu. Dadu itu, nah coba ya, dadu itu kalau di apa hanya diluncurkan satu kan, angkanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan kalau dia itu didistribusikan, diskrit ini ya, ini bentuknya adalah uniform distribution ya. Masing-masing kan 1/6 ya. 1/6 ya. Jadi bentuknya seperti inilah ya. Nah, gitu ya. Ini bar ini ya, mudah-mudahan Anda kebayang lah ya gambarnya kayak gini. Ya. Tapi kalau dua dadu dijumlahkan, dilempar bersamaan, kan nanti pasti bisa dapat angka 2, angka 3, yaitu dadu 2 dan 1 dan 1 dan 2 gitu ya. Angka 4 dan seterusnya sampai 6 tambah 6 itu ada 12. Angka 2 itu hanya muncul satu kali, angka 12 hanya muncul satu kali, yaitu 6 dan 6. Ini 1 dan 1. Tapi angka 3 itu bisa muncul dua kali, yaitu 2 dan 1 dan 1 dan 2. Angka 4 itu bisa muncul beberapa kali, yaitu 1 tambah 3, 2 tambah 2, ya, dan 3 tambah 1. Angka 5 itu muncul menjadi 1 tambah 4, 1 tambah 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Nah, gitu ya. Jadi bentuknya kalau diurut seperti itu, nanti kemudian sampai angka 12 itu turun lagi, jadi seperti mirror-nya ya. Nanti maaf. Jadi kalau 11 itu nanti akan ada 2 gitu. Kalau 10 itu akan ada 3 dan seterusnya. Puncaknya itu ada di 7. Ya. Nah, bentuknya itu jadi kayak gini nih. Kalau ini saya tukar, saya balik, gitu. Saya naruhnya tadi di depan, di atas gitu ya. Ini kan 2 sampai 12 ya. Maka histogramnya itu mulai dari 1 ini sampai 7 itu paling banyak itu. Nah, gitu ya. Histogramnya itu membentuk seperti ini. Jadi bentuknya, nah, kalau 3 dadu, nah bentuknya akan sama seperti gunung, makin menggunung gitu. Ya, kalau 5 dadu ya makin gunung lagi gitu ya. Jadi ada suatu fenomena kalau kita jumlahkan hasil percobaannya dia akan berubah. Walaupun distribusi awalnya itu adalah distribusi yang uniform. Ya. Tapi kalau dia bendanya kita jumlahkan, ya kasusnya kita jumlahkan, itu akan berubah. Nah, bentuk yang jumlah ini kalau bukan dijumlahkan tapi dirata-ratakan juga bentuknya akan seperti ini. Contohnya 2 dibagi 2 jadinya 1 gitu kan ya. Kemudian 3 dibagi 2 1,5, 4 dibagi 2 2 dan seterusnya, nanti bentuknya juga akan di sini misalnya 1 sampai 6, tapi di sininya ada
3 ini adalah 1,5 gitu ya. Nah, 1 itu saya 3/2 sebenarnya kan ya. Ini maksudnya rata-rata dengan N 2 ya. Dadunya 2 dirata-ratakan ya. Jadi 4/2, 5/2 dan seterusnya ya. Ini bentuknya ya sama dengan ini. Ya. Oke ya. Nah, saya tunjukkan contoh ya, sebelum kita masuk ke distribusi normal dan kenapa distribusi normal itu penting ya. Kita lompat sebenarnya materi berikutnya itu tentang central limit theory, tapi akan saya bawa ke awal malahan ya, ke awal. Nah, jadi kenapa distribusi ini sangat penting? Karena distribusi ini sering ditemukan di percobaan-percobaan ya, di kondisi yang real ya. Contohnya saya sudah siapkan. Di sini kalau Anda search ya, central limit theory. Jadi search-nya misalnya applet, dan saya juga perlu nyari applet, central limit lah. Nah, nanti di sini nih ada applet-applet nih. Nah, saya akan tunjukkan dulu applet ini ya. Baik, ini contoh nih misalnya ya. Jadi ini distribusi yang pertama ini adalah sudah kelihatan ini distribusi uniform. Ya, jadi contohnya dadu tadi. Kalau dadunya satu, bentuknya kalau dibikin percobaan ini anggap ya. Ini anggapnya angkanya 0 sampai 6 terus dirata-ratakan hanya untuk melihat anggap ini adalah suatu distribusi dari percobaan yang banyak. Ini rata-ratanya akan mendatar gitu. Tapi kalau misalnya saya rata-ratakan dari 2 percobaan distribusi yang seperti ini, tapi setiap kali saya me-running-nya itu misalnya 2 dadu terus saya rata-ratakan ya. Ini seakan-akan sampel size-nya adalah 2 dadu begitu ya, dirata-ratakan. Kemudian yang di sini ada tulisan populasi, ini maksudnya jumlah percobaannya diulang berkali-kali gitu ya. Nah, oke ya. Maka ketika kita running bentuknya sudah mulai seperti piramid gitu ya. Kalau anggap seakan-akan 3 dadu, nah bentuknya mulai berubah lagi, lebih lancip di tengah ya. Kalau 4, nah berubah lagi. Kalau 5, berubah lagi. Kalau 10, nah berubah ya seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai kebayang kenapa normal distribution itu menjadi penting, karena kita akan sering bertemu dengan hal ini di dalam percobaan-percobaan ya, pengukuran itu kan kita melakukan suatu pengamatan, lalu kita rata-ratakan pengamatan, nanti bentuknya itu seperti distribusi normal. Kalau misalnya 20 sampel setiap kali atau 20 dadu setiap kali lempar, nah bentuknya seperti ini. Kalau 30 dadu setiap kali lempar terus dirata-ratakan, nah bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah ini fenomena yang menarik nih ya. Karena kalaupun misalnya distribusinya sekarang seperti segitiga. Ini seperti segitiga. Ini contohnya apa ini? Misalnya ini tinggi pohon nih di sebuah hutan ya. Di hutan itu ada pohon yang tinggi, ada pohon yang rendah, yang semak-semak gitu, ada yang tengah-tengah gitu ya. Anggap bentuknya itu seperti segitiga seperti ini ya. Kita pengen tahu rata-ratanya. Jadi kita ambil beberapa pohon diukur, dirata-ratakan ya. Misalnya saya mengambil satu pohon. Ya kalau satu pohon kadang saya dapat di sini nih yang pendek, kadang dapat yang tinggi, kadang dapat yang tengah-tengah. Kalau saya ambil 2 pohon, saya rata-ratakan, nah bentuknya sudah mulai beda ya. Saya ini artinya saya lebih sering dapat angka rata-rata itu di sekitar angka yang ini nih, yang paling sering muncul angka rata-ratanya. Ini yang paling kiri ini paling jarang muncul. Nah, ini paling heeh, jarang muncul juga yang paling atas. Kalau saya mengambil 5 pohon, saya ukur terus saya rata-ratakan ya. Lalu saya ambil 5 pohon lagi, saya rata-ratakan lagi, saya ambil 5 pohon lagi, saya rata-ratakan lagi.
setiap angka rata-ratanya itu saya plot, ya nanti bentuknya seperti ini. Ya, akan sering sekali saya dapat rata-rata itu di sekitar angka yang paling paling tinggi ini ya. Nah, ini jumlah frekuensi kan, ini jumlah frekuensinya paling sering itu angka di sekitar daerah ini nih, sekitar daerah ya. Yang ini kan sudah di normalize. Jadi seakan-akan yang paling ekstrim, yang dekat 100 dengan yang dekat 0 itu sedikit gitu. Ya, paling paling sering itu mungkin sekitar 60-70 gitu. Kalau misalnya saya mengambil 30 pohon, 30 pohon misalnya ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kalau saya ambil 1000 pohon ya semakin sempit lagi. Nah, ini kemudian menggambarkan yang disebut dengan rata-rata dari distribusi. Jadi rata-rata tinggi pohon nanti akan ada di sekitar sini. Kan rata-rata tadi misalnya 1000 pohon diukur dirata-ratakan, ya paling sering datang di sini. Nah, saat ini yang perlu dipahami adalah bahwa semua distribusi apapun, kalau dia dirata-ratakan percobaannya, setiap kali percobaan dirata-ratakan, lalu rata-rata itu diulang berkali-kali, percobaan rata-rata diulang berkali-kali, kemudian disusun dalam suatu distribusi, bentuknya itu seperti distribusi normal. Ini coba ini yang lebih aneh nih misalnya. Ini bentuk distribusi yang nggak jelas nih. Distribusinya kan nggak jelas. Tapi kalau saya merata-ratakan misalnya 5, bentuknya ya sudah mulai normal distribution. Kalau misalnya 2 saja, 2. 2 mengambil 2 benda dari suatu distribusi yang tadi bentuknya nggak jelas tadi itu, terus saya rata-ratakan, terus saya ulang berkali-kali, nah, nanti hasil rata-ratanya saya plot, nanti ada nilai rata-rata yang paling sering muncul yang bagian tengah. Ya, jadi bentuknya, nah ini awalnya seperti ini kalau 2, kalau 3, kalau 4, tiap kali ngambil sampel 4 ya. Kalau 5, kalau 9, kalau 20 misalnya. Ya. Kalau 30 sudah bentuknya seperti distribusi normal. Mari kita tes lagi ini yang bentuknya aneh nih. Nah, ya, ini entah apa di alam ada apa ini. Bentuknya kok kayak begini. Apakah ini sumbu waktu atau ini sumbu apa, saya tidak tahu. Pokoknya ada distribusi bentuknya kayak seperti ini gitu ya. Misalnya ini error. Error, nah, kalau terbalik ya kalau error malah biasanya yang puncak tengah. Ini yang paling sedikit malah ada yang di tengah ini, malah yang paling paling besar di samping-samping ya. Kalau misalnya saya naikkan jadi 2, nah udah mulai beda. 3, 4, 5, 6. Jadi yang sampel size ini adalah percobaan Anda ya. Maksudnya setiap kali percobaan Anda kalau dadu ya, itu dadunya 6 gitu ya. Terus percobaannya bisa ribuan kali gitu ya. Nah, kalau ini setiap percobaan sampel size-nya saya naikkan menjadi 11, nah, kalau 30, ya tentunya seperti itu lagi ya. Nah, apapun itu, apapun distribusinya, kalau sudah 30 ya bentuknya akan gitu-gitu aja gitu. Nih bentuknya ya, nih. Supaya punya sense ya, mengapa kita mempelajari distribusi normal paling banyak ini di statistik ya. Nah, ini kan. Nah, ini bahkan termasuk ini nih, ini adalah distribusi eh, kedatangan biasanya kan biasanya datang itu banyak tepat waktu, terus terlambat, terus makin ada yang terlambat lama itu sedikit sekali, tapi yang terlambat agak sedikit terlambat itu masih banyak, tapi banyak yang tepat waktu. Bentuknya kan seperti ini distribusinya itu ya. Mirip disebut log normal atau inverse apa itu namanya eksponensial ya. Jadi masih menurun istilahnya. Tapi kalau misalnya kita percobaannya banyak, sekali ambil itu 10 pengamatan lalu dirata-ratakan, bentuknya sudah, nah ini adalah nilai rata-rata yang paling sering terlambatnya itu di berapa. Kalau datanya 30, nah kita makin yakin bahwa sering rata-rata terlambatnya itu di titik yang paling puncak ini. Kadang-kadang lebih sedikit terlambatnya, kadang-kadang lebih lama. Gitu ya. Ya,
Mudah-mudahan kebayang tentang distribusi normal. Nah, sekarang balik lagi ke distribusi normal ya. Jadi distribusi normal ini nanti fenomena yang sering muncul, karena itu distribusi ini dijadikan rujukan, karena itu disebut dengan norm, ya, normal distribution. Nah, apa yang menarik, setelah kita tahu, ini kemudian ada semacam kompetisi ya di para matematikawan untuk membuat suatu fungsi distribusi yang bentuknya seperti normal, dan banyak sekali yang propose ini itu dan terpilihlah yang terbaik, yaitu yang dari ini ya, Abraham de Moivre ini ya. Nah, sebuah distribusi bentuknya seperti ini nih, seperti ini. Jadi bayangkan ini cukup rumit kan ini ya distribusi ini ya. Nah, bagaimana menurunkannya ya silakan Anda lihat di sejarahnya bagaimana. Apa yang menarik dari distribusi ini? Distribusi ini dia ada bilangan gitu ya, natural. Ada X-nya itu sebagai apanya? Titik pengamatannya. Lalu mu itu adalah rata-ratanya dan ada standar deviasi sebagai fungsi varians. Jadi distribusi ini menjadi menarik karena hanya mempunyai dua parameter penting, ya, yaitu mu dan sigma. Kalau E tadi kan konstanta, E adalah konstanta, P adalah konstanta. Jadi itu tidak disebut parameter ya, itu disebut konstanta ya. Karena saya mengalami masalah mouse-nya hilang. Ya. Nah, ini maksudnya keluar lagi ya. Jadi distribusi ini menjadi menarik karena hanya mempunyai dua parameter atau dua variabel lah ya, yaitu dua parameter, yaitu mu dan sigma. Mu melambangkan rata-rata, sigma melambangkan variasi, ya, sebaran. Karena sigma itu adalah akar dari varians. Nah, yang lebih menarik lagi, kenapa distribusi ini kemudian terpilih ya sebagai norm itu ya. Karena dia jika diintegralkan dari minus tahingga sampai tahingga, sampai positif tahingga ya, maka nilai ini totalnya adalah sama dengan 1. Nah, itu yang paling menarik itu sebenarnya. Jadi ini nilai totalnya ini nanti ini ya, luasan di bawahnya kan kita integralkan ya. Luasan di bawahnya ini sama dengan 1 ketika kita integralkan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, ini unik banget ya. Nah, artinya kalau luasan di bawahnya ini adalah 1, bentuknya seperti apapun ya, mau misalnya apa itu? Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, begini ya. Atau misalnya nanti bentuknya itu seperti ini. Ya, oke. Bentuknya apapun kalau mengikuti fungsi ini, di mana bentuk ini terpengaruh oleh besarnya varians, standar deviasi. Sedangkan titik tengahnya itu ditentukan oleh mu. Jadi bisa saja nanti ya, misalnya mu-nya beda tapi variansnya sama, standar deviasinya sama. Bentuknya akan seperti ini. Ini bentuknya persis sama gitu ya. Tapi mu-nya beda. Nah, di sini ada yang mu 1, ini ada mu 2 gitu. Tapi standar deviasinya sama. Nah,
Nah, ya ini mu1, ini mu2. Kalau yang gambar ini tadi adalah mu-nya sama, standar deviasinya beda-beda. Gitu. Ini ada standar deviasi 2, ini tadi ada standar deviasi yang sampai sini ini adalah standar deviasi 1, ini standar deviasi. Misalnya itu ya. Oke, jadi hanya 2 parameter, ajaibnya kalau diintegralkan dari minus tahingga sampai positif tahingga, sama dengan 1. Nah, itu adalah yang terpilih dijadikan norm distribution atau normal distribution. Ya. Oke ya, mudah-mudahan Anda dapat gagasannya dulu. Kenapa ini penting? Ya karena tadi semua distribusi kalau kita lakukan rata-rata sampelnya, terus kita plot distribusi rata-rata sampelnya bentuknya normal. Wah berarti ini fungsi distribusi normal ini banyak sekali kepake ini. Nah, terus terjadilah tanda kutip perlombaan lah ya. Akhirnya terpilih fungsi ini nih seper akar 2 pi sigma kemudian pangkat dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini tadi yang barusan saya ceritakan. Normal distribution punya keunikan, dia hanya 2 parameter, dengan mengubah parameternya kita mendapatkan distribusi yang berbeda. Kalau misalnya dispersinya sama, standar deviasinya sama, min-nya beda, nah kita bisa lihat kayak distribusi yang sifatnya kembar tapi posisinya beda. Kalau nilai rata-rata min-nya adalah sama, tapi standar deviasi sebarannya beda, itu kita akan melihat bentuk 2 distribusi normal yang berbeda, gitu ya. Nah ini menarik sekali, luar biasa ini yang menemukan ya 300 tahun yang lalu. Oke. Nah, area di bawah normal curve selalu 1. Sehingga kalau kita mengambil batas-batas yang tertentu, maka ini pasti kurang dari 1. Nah, ini apa sih yang nanti dihubungkan dengan peluang? Kan kita tahu peluang itu akumulasinya selalu 1 kan. Kalau lebih dari 1 pasti itu salah itu ya. Kemarin kan sudah dibahas tuh bahwa kumulatif distribution itu kumulatif distribution itu selalu sama dengan 1 maksimumnya. Nah, jadi kita jadi tahu nih bahwa ini kan sama dengan 1. Sebagian dari ininya batas-batasnya ini pasti kurang dari 1. Nah, caranya bagaimana? Ya silakan diintegralkan rumus ini ya. Ini nanti akan jadi baku ini kalau sudah dimasukkan, masukkan X1 dan X2-nya begitu ya. Contoh ya. Singkat cerita begitu ya. Singkat cerita. Singkat cerita bahwa kalau misalnya kita ini punya kasus real seperti ini ya, jadi suatu ada nilai rata-ratanya, ada nilai distribusinya, dispersinya ya atau standar deviasinya, dan ada batas-batas dari yang akan kita hitung luas areanya itu ya, maka kita ingin real case ini, kan kalau real case angkanya belum tentu 1. Kalau apa itu, dihitung, kan ini ada angkanya ini. Yang 1 tadi kan normal distribution. Jadi, kalau Anda mempunyai suatu kasus real, bentuknya yang seperti normal ini, Anda bisa transformasi ke standar normal distribution. Ya. Jadi kita bisa transformasikan ke standar normal distribution. Apapun bentuk distribusi yang bentuknya normal ini bisa kita transformasi. Fungsi transformasinya adalah ini nih. Z yaitu nilai hasil transformasi adalah nilai X awal dikurangi mu-nya dibagi dengan standar deviasinya. Maka standar normal distribution itu akan menjadikan
gambar distribusi normal ini menjadi punya titik tengah adalah nilai 0. Kan tadi mu kalau di titik ini dikurangi mu kan 0. Ya, dibagi standar deviasi. Dan standar deviasinya menjadi 1. Ya. Nah, menjadi 1 ya. Oke ya, ini disebut dengan standar deviasi. Nah, standar normal distribution karena dibagi ini ya. Jadi nilai Z ini sudah adalah representasi nilai X yang sudah ditransformasi. Apa kegunaannya? Kegunaannya kalau Anda melakukan suatu percobaan dan ternyata Anda mempunyai 2 distribusi. Mesin A menghasilkan distribusi normal pertama dengan mu1. Mesin B mempunyai distribusi normal yang berbeda dengan mu2. Ya. Dengan ini sigma 2, ini juga sigma 1. Itu ya. Bagaimana membandingkan mesin A dengan mesin B? Caranya dua-duanya dilempar ke standar normal distribution. Ya, balik ya. Ini misalnya yang ini distribusi 2, ini distribusi 1 lah misalnya gitu ya. Nah, karena dia sama-sama sudah standar, maka dia bisa di-compare, jadi bisa ditumpuk lah, bisa dibandingkan. Oh, bentuknya itu seperti apa toh? Oh, bentuknya itu beginilah kira-kira ya, gitu kan ya. Itu ya. Jadi nanti idenya itu adalah semua yang real itu kita transform ke standar normal distribution supaya bisa dibandingkan. Nah, ini banyak ini penggunaannya. Contohnya begini. Kalau Anda melakukan suatu riset dengan parameternya itu adalah kombinasi yang unik, misalnya berat massa material dengan bentuk panjangnya. Jadi ada X, ada rapat massa. Nah, itu kan 2 ukuran yang berbeda. Kalau kita melakukan percobaan di masing-masing ukuran itu, anggap itu adalah variabel X dan variabel Y gitu ya. Maka yang X itu juga menghasilkan suatu distribusi normal, kalau kita merata-ratakannya. Kemudian Y juga menghasilkan distribusi normal, kalau kita merata-ratakannya. Nah, bagaimana korelasi dari bentuk dengan massa, misalnya seperti itu ya, atau dengan berat lah, saya tidak tahu mana. Itu kan 2 ukuran yang berbeda, yang 1 kilogram, yang 1 meter. Gitu. Nah, supaya dia itu bisa punya relasi yang mudah, itu dua-duanya ditransform ke dimensionless, yaitu standar normal distribution. Nanti di latihan mulai bisa dipahami. Itu kalau ukurannya adalah panjang dengan berat ya masih kebayang ya. Kalau dengan mol, misalnya dengan kimia, ya, fisika ketemu kimia, yang 1 mol, yang 1 kilogram. Gimana kita mau menghubungkan supaya kita tidak terpengaruh dengan dimensinya itu, maka dua-duanya kita standarisasi, yaitu di-convert ke standar normal distribution. Kemudian baru kita bisa menggunakan persamaan matematika untuk menghitung korelasinya misalnya, hubungan antara 2 variabel itu. Jadi itu ada mol, ada kilometer, ada jumlah, ada suhu, itu kan macam-macam itu dimensinya itu. Kalau dihubungkan langsung kan nggak bisa. Nah, semuanya itu akan kita transformasi dulu ke yang dimensionless, yaitu standar normal distribution. Baru nanti kemudian kita bisa melakukan penelitian tentang hubungan antar itu. Ya. Ya, mudah-mudahan kebayang dulu sekilas tentang konsep mengapa kita menggunakan distribusi normal, kan kita tahu tadi ya, itu ada sejarahnya begitu ya. Ada sejarahnya. Nah, tadi itu ya. Dan kemudian kenapa diintroduce yang dinamakan standar normal distribution, yaitu benda-benda ini nanti bisa dibikin sama, tapi nanti yang beda apa? Yang beda nanti nilai Z-nya ya, nilai Z-nya jadi beda ya. Ingat, nilai Z terpengaruh oleh
masing-masing mu dan masing-masing standar deviasi. Nah, kalau belum paham, saya ulang sedikit ini toh nanti juga akan dibahas. Kalau misalnya saya itu mempunyai X1, X2, gitu kan ya. Jadi ini distribusi dari X ya, itu mu X ya. Dan kemudian saya ingin membandingkan dengan distribusi yang berbeda ini ya. Ini distribusi Y. Y ini di sini ada Y1, ada Y2 ya. Dan ada mu Y. Di sini ada sigma Y. Ya. Ini dispersinya ini dispersi dari X. Misalnya ya, saya ingin membandingkan dua-duanya ini, saya transform ke distribusi Z. Ya. Nah, oke. Jadi karena pengaruh dari sigma X dan mu X ini, maka X1 dan X2 ini mempunyai nilai di standar deviasi misalnya seperti ini ya. Ada di posisi Z1 dan Z2 ya. Yang tertransformasi ini pasti 0, sigmanya 1 kan ya. Yang ini juga nanti jadinya persis sama di distribusi normal yang standar yang sama ya. Ininya 0, ininya 1 kan. Tapi nilai Y ini kalau ditransformasi ke Z, pasti dia jatuhnya di lebih sempit di sini ya. Z1-nya yang dari Y ini ya, dan Z2-nya yang dari Y, itu lebih sempit dibanding misalnya yang X ya, yang X mungkin di sini. Nah, kenapa? Karena kita tahu di sini standar deviasinya lebih kecil. Ya, jadi kita tahu bahwa distribusi yang Y ini lebih bagus dibanding distribusi yang X. Ya, kita bisa lihat ini bahwa angka-angka Z-nya kalau kita ambil suatu titik ya di mana Z-nya itu kita transform dari Y atau dari X ya, bisa di-compare itu. Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi itu salah satu purpose ya. Purpose yang lain misalnya kita hanya melihat distribusi X. Nah, kita pengen tahu luas di sini itu berapa persen. Kalau kita ubah ke distribusi Z, kita akan dapat luas ini dibandingkan total luasnya 1 kan. Nah, kita jadi tahu persennya. Kalau ini kan tidak tahu ini kalau dari tak hingga sampai tak hingga. Tapi kalau sudah ditransform, kita tahu bahwa luas totalnya 1 kan. Luas totalnya 1, dan kemudian kita bisa hitung luas total di antara Z1 dan Z2, kita tahu persentasenya ya. Nah, ini nanti akan dipakai sebagai nilai peluang. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa, namanya juga belajar awalnya. Tapi paling tidak tahu kenapa kok distribusi normal ini penting gitu ya. Ya, kita lanjut dulu. Nah, jadi kalau misalnya ya luas under curve itu kalau misalnya kita mengambil satu angka, ya berarti ini angka berikutnya adalah tak hingga. Ya, kalau di antara dua angka ya berarti kita bisa menghitung dari minus tak hingga sampai angka ini dan minus tak hingga sampai angka kedua terus diselisihkan. Ya. Jadi sebenarnya sama seperti itu. Oke. Terus ini kan berkebalikan ya. Jadi kalau kita tahu yang kurva yang luas yang di kanan ini berarti kita tahu yang putih ini adalah 1 minus yang arsir. Sama yang ini ya, sisanya yang putih adalah 1 minus yang arsir karena ini sudah Z ya. Z itu total luas di bawahnya adalah 1 ya. Ya, oke ya. Jadi sedikit saya balik ya. Nah, ini ya.
Nah, ini tadi saya mungkin penjelasannya agak sedikit keliru ya. Jadi kalau dia itu aslinya, nah ini rumus ini ya, aslinya itu luasnya belum tentu satu, kecuali jika standar deviasinya adalah satu, mu-nya 0, itu baru satu ya. Saya koreksi ini. Kalau standar deviasi itu 1, mu-nya adalah 0, maka luas kurva dari persamaan kurva normal distribution ini hasilnya 1. Tapi kalau tidak tidak 1 ya ada angka yang lain gitu ya. Nah, ini bentuknya yang bentuk ini itu paling mewakili bentuk Gaussian ya. Maka dia disebut normal distribution atau Gaussian distribution. Ya, sudah saya koreksi, saya ingat-ingat ya. Yang totalnya itu adalah 1, itu adalah kalau dia sudah standar normal distribution. Ya, saya koreksi ya. Jadi di mana titiknya adalah 0, kemudian standar deviasinya 1. Maka luas integral minus tahingga sampai tahingganya sama dengan 1. Ya. Kalau belum ditransform, ya tidak 1 dong. Ya, tergantung angka-angka ini dimasukkan saja. Ya, jadi ketika kita bicara sudah distribusi Z, perhatikan ya bahwa kalau sudah distribusi Z itu artinya sudah distandarisasi, sudah standar norm distribution, maka luas totalnya adalah 1. Sehingga kalau kita tahu salah satu luas dari bagiannya, maka sisanya adalah 1 minus yang diarsir itu. Ya, ini makanya di sini ada 1 minus 0,9671. Nah, ini hanya menjelaskan konsep dulu ya. Ya. Nah, carilah nilai angka K di mana total luas yang kanannya 0,3015. Nah, ini dibalik. Jadi ini kalau tadi pertanyaannya berapa luas yang diarsir jika diketahui angkanya 1,84. Oke. Kalau sekarang jika diketahui yang diarsir adalah ini, berapakah angka K ini? Nah, gitu ya. Itu adalah variasi pertanyaan. Penulisannya seperti ini. Berapa peluang ya, P kan peluang. Z ini, Z, di mana luasnya dari suatu K lebih besar dari K itu luasnya 0,3015 itu 30,15% gitu ya. Nah, temukanlah K ini. Nah, nanti kita akan belajar cara menghitungnya ya, pakai tabel ya. Nah, ada tabelnya, mudah sekali. Jadi kita tahu luasnya, berarti kita bisa tahu angka K-nya ya. Oke, sampai di sini, nah, saya lihat sedikit ya. Oke ya, kalau ini menghitung di antara dua dua batas, nanti kita bisa hitung, nanti kita coba latihan lah ya, dibahas. Ini juga mencari dari suatu kasus gitu ya. Oke, ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena hari ini saya hanya bisa memberi kuliah 1 jam, nanti sisa 1 jamnya akan saya rekam, nanti saya susulkan ya. Ada pertanyaan dari, silakan coba tuliskan di chat pemahaman Anda ya. Bisa. Misi, Pak. Oh ya, ini ada yang mau bertanya Poasong ya. Silakan, silakan. Oh ini ada yang mau bertanya tadi siapa? Silakan. Atas nama Brian, Pak, yang waktu itu, yang tadi mau Ya, tanya mengenai Poisson juga. oke ya Poasong. Ini saya mulainya dari distribusi normal dulu. Ya, Kan tadi Bapak bilang di percobaan itu sering converging jadi normal distribution. Nah, betul. sebenarnya ada masalah apa alam semesta ini sampai dalam percobaan itu kan kita kayak berkonsultasi dengan alam semesta ini. Ya, Nah, dia merekomendasikan fungsi distribusi normal ini. ya. Jadi itu
Ingat ya, yang bentuknya seperti normal itu adalah rata-rata. Jadi rata-rata percobaan. Jadi misalnya ya, kalau kita mengukur tinggi badan teman kita, diambil satu orang lalu diplot, ya satu orang tinggi badan siswa gitu, mahasiswa diplot. Itu pasti bentuknya tidak beraturan. Ada yang 150, ya, ada yang 160, ada 170, kita nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya dua teman Anda diambil, itu kan ada yang mungkin 160 ketemu yang 175. Dirata-ratakan, ya di sekitar 167 lah gitu ya. Kemudian ngambil dua teman lagi, diukur dirata-ratakan. Ambil dua teman lagi, diukur dirata-ratakan. Nah, pasti ada angka-angka rata-rata secara random itu mendekati di suatu titik gitu. Nah, gitu ya. Kadang dapat di sini, kadang dapat di sini, kadang di sini. Nah, maka dia bentuknya mulai normal gitu, seperti normal gitu ya. Ini sebenarnya jumlah jumlah pengamatan berkali-kali dari rata-rata. Kalau kita ngambilnya itu per 10 orang, terus ulang lagi, ya nanti bentuknya makin lancip ya. Kalau kita ambilnya seluruh seluruh mahasiswa, misalnya berapa sih kalian, misalnya 75 orang lah ya, dan dirata-ratakan kan hanya dapat satu angka. Nah, kan cuma begini doang. Nah, itu sudah seluruh populasi itu dirata-ratakan. Nah, tapi kalau kita bicara bahwa di alam semesta itu percobaan atau apa yang kita amati itu bisa jutaan sampai miliaran, kan kita hanya bisa melakukannya hanya 1000 kali pengamatan misalnya. Maka bentuknya ya masih masih berbentuk seperti normal distribution. Tapi kalau seluruh yang di alam semesta yang Anda amati itu dirata-ratakan, ya angkanya sebenarnya cuma satu. Seperti tadi mahasiswa seluruh rata-ratanya misalnya dapat rata-ratanya 167,98 gitu ya. Tapi ketika kita ngambilnya 10-10 diulang-ulang, ya kadang-kadang saya dapat di 163, kadang-kadang dapat di 171, tapi paling sering itu ya di sekitar 167 ini gitu loh, paling sering sehingga bentuknya itu jadi seperti itu. Itu makna dari distribusi normal. Jadi dia peluang, distribusi peluang ya. Anda menemukan angka rata-ratanya di nilai tertentu itu. Jadi misalnya di nilai 162, oh peluangnya adalah sekian dari seluruh kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kalau di 167, wah ini paling sering kamu akan menemukan dari rata-rata tinggi dua orang gitu kan. Tapi kadang-kadang dapat orang yang tinggi-tinggi ya bisa saja, tapi ya misalnya kok rata-ratanya 170, ya tapi jarang kalau kamu ulang lagi, kamu akan lebih sering dapat angka yang lain. Kebayang nggak, Brian ya? Jadi ingat yang berbentuk distribusi normal itu adalah distribusi rata-rata sampel. Jadi kalau ini adalah sampel, ini adalah istilah untuk rata-rata sampel ya. X1 plus X2 per 2 ya. Nah, distribusi rata-rata sampel itu bentuknya normal. Bukan distribusi sampel ya. Distribusi rata-rata sampel yang berbentuk normal. Nanti akan kita bahas lagi itu. Kalau kita nanti sudah latihan ya. Oke, ya. Nah, untuk Poisson itu sebenarnya mirip dengan distribusi binomial, tapi seakan-akan peluangnya kecil karena jumlah percobaannya atau pengamatannya sangat besar, maka muncullah nilai rata-rata atau nilai ekspektasinya, yaitu peluang dikalikan jumlah pengamatan. Nah, itu jadinya P jadi ada gitu ya. Apa? Mu-nya atau mu-nya jadi ada gitu ya. Itu Poisson ya. Tapi sebenarnya Poisson itu seakan-akan adalah binomial di mana kejadiannya sangat jarang terjadi, tapi karena jumlah jumlah percobaannya atau jumlah pengamatannya banyak, maka kemungkinan terjadinya jadi ada. Contohnya begini,
Kemungkinan kecelakaan pesawat terbang itu 1 dari 4 juta penerbangan. Ada 100 juta penerbangan di seluruh dunia dalam 1 tahun. Maka ada ekspektasi 4 kecelakaan pesawat terbang. Entah yang mana kita tidak tahu. Ya. Nah itu Poisson. Itu Poisson ya. Nah, Poisson juga mempunyai keunggulan, dia adalah distribusi peluang binomial yang satuannya itu bebas. Bisa misalnya kalau binomial itu kan dari hitungan ya, 1, 2, 3, 4, 5, dari sekian pengamatan. Kalau Poisson itu bisa per luas area, per volume, per satuan waktu, bebas dia. Itu Poisson itu. Contohnya begini, bom dijatuhkan di sebuah kota. Nah, kemungkinan yang kena itu adalah 100.000 meter gitu kan ya. Nah, tapi di situ ada sekian puluh ribu meter. Berapa peluang korbannya? Itu ada itu. Jadi pembaginya itu persatuan luas, boleh. Pembaginya itu per volume, boleh. Per waktu, boleh. Per kilogram, boleh. Jadi itu keunggulannya Poisson itu dia satuannya bebas. Ya. Oke ya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Coba nanti dipelajari, bisa ditanyakan di WA, supaya mungkin Pak Pram juga bisa jawab. Oke, begitu dulu ya. Saya cukupkan sekian dulu ya. Selamat pagi.